Selamat siang, perkenalkan saya Mangaratwa Simatupang dengan NIM 2020 dari kelas F Institut Teknologi PLN. Eh, di sini saya akan menjelaskan tentang materi UTS yang diberikan oleh dosen pengampu yaitu Ibu Dewi di mata kuliah probabilitas dan statistik. Pada kali ini topik saya yaitu ada 100 orang peneliti yang melakukan pengukuran terhadap diameter sebuah cincin menggunakan milimeter sekrup. Nah, jadi pada data di sini saya mendapatkan 100 data yang memang menjadi syarat dalam pekerjaan tugas UTS. Ini data yang masih teracak dan ini adalah data yang sudah saya susun. Oke, selanjutnya kita akan menghitung banyak kelas. Banyak kelas di sini kita menggunakan rumus K sama dengan 1 tambah 3,3 log N sama dengan 1 tambah 3,3 log 100 yang artinya 100 data sama dengan 1 tambah 3,3 dalam kurung kali 2 yang artinya log 100 adalah 2. Terus hasil dari penjumlahan itu mendapatkan hasil 7,6 yang dibulatkan ke angka 8. Selanjutnya panjang kelas. Panjang kelas kita menggunakan rumus I sama dengan jangkauan per banyak kelas, yaitu banyak kelas adalah 7,6 yang sebelumnya sama jangkauan kita dapat dari 74,5 kurang 72,3 yaitu 2,2. Ini 74,5 adalah data terbesar dan 72,3 adalah data terkecil pada data yang saya ambil. Ini menghasilkan 0,3. Tabel distribusi frekuensi. Di sini ada kelas yaitu 72,3 sampai 72,5 dan seterusnya. Di sini ada batas bawah, cara mendapatkannya itu 72,3 dikurang 0,5. Di sini ada 72,1, begitu pula 72,6 dikurang 0,5. Di sini ada frekuensi, dapat kita lihat 72,3 sampai 72,5 ini membutuhkan range. Dalam artian di sini 72,3, 72,4 dan 72,5 itu jaraknya sampai 3. Jadi frekuensinya ada 3. Begitupun seterusnya. Nilai tengah. Di sini nilai tengah misalnya 72,3 sampai 72,5. Di antara 72,3 dan 72,5 terdapat 72,4. Itulah nilai tengahnya. Seterusnya ada frekuensi relatif yang artinya 3 dikali per 100 jadi 3%. Begitu pula dengan yang seterusnya. Selanjutnya kita memasuki frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari. Dalam artian di sini 3 kita dapat dari frekuensi yang pertama, 9 kita dapat dari hasil 3 ditambah 6 sama dengan 9. Di sini sudah 9, kita tambah 9 lagi sama dengan 18. Begitupun seterusnya. Sampai kita mendapatkan angka 100. Jika sudah mendapatkan angka 100, kita pindahkan ke paling atas pada tabel frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, dan pada saat itu juga 100 kita kurangi 3 sama seperti yang sebelumnya, tetapi kita kurang bukan ditambah. 100 kurang 3 yaitu 97. 97 kita kurang 6 yaitu 91 dan sampai seterusnya hingga mencapai angka 3. Selanjutnya kita akan memasuki poligon, tabel poligon, maksud saya grafik poligon, grafik OGIF dan grafik histogram. Pada grafik di sini kita akan menggunakan yang namanya batas bawah. Dalam artian apa? Kita membutuhkan batas bawah dan frekuensi untuk mencari grafik poligon, OGIF dan grafik histogram, yang mana nanti pada batas bawah kita memasukkan di data X dan data Y kita menggunakan frekuensi. Mohon maaf, di sini ada yang menggunakan nilai XI juga, nilai tengah pada pengerjaan pembuatan grafik, yaitu pada tabel grafik yang OGIF ini ya, menggunakan nilai tengah.
oh, mohon maaf, yang menggunakan nilai tengah itu adalah poligon. Di sini dapat dilihat 72,5, tetapi titiknya berada di sebelum 72,5. Harusnya itu adalah nilai 72,4. Begitupun seterusnya. Selanjutnya kita akan memasuki materi mencari mean. Di sini kita membutuhkan frekuensi, nilai tengah, dan hasil dari frekuensi dikali nilai tengah. Setelah mendapatkan hasilnya, kita mencarinya dengan rumus sigma Fi dikali Xi per sigma Fi. Di sini kita mendapatkan hasil dari sigma Fi kali Xi, terus kita bagi dengan 100, yaitu sigma Fi. Dan kita akan mendapatkan hasilnya 73,55. Selanjutnya, kuartil median. Di sini kita menggunakan frekuensi kumulatif yang bagian pertama tadi, bagian sini. Jadi kita menggunakan angka itu untuk mencari median. Rumusnya yaitu Q1 sama dengan TB dalam kurung seperempat N dikurang F KK per F Q1 kali P. Nah, di sini TB-nya sama dengan 7,8 seperempat, yaitu kali 100 jadinya 2,25 dikurang 18 per 17. Titik 0,3. 0,3 adalah panjang kelas. 18 ini karena dia berada di atas Q1, penempatannya di kolom 4, jadi di atasnya itu 18, dan 17 adalah frekuensi yang setara dengan kedudukan Q1. Begitupun dalam mencari median, rumusnya memakai rumus yang mirip, tetapi di sini bedanya hanya 1/2. Begitupun dengan Q3. Selanjutnya kita mencari modus. Di sini modus kita memerlukan frekuensi. Modus ini sama dengan TB plus D1 per D1 tambah D2 kali P. P itu adalah panjang kelas tadi. TB kita dapat menggunakan 7,73,0. Ini 11 per 11 plus 2. Mendapatkan 73,25. Desil yaitu D2 sama dengan TB 2 per 10 kali 100 FKSI dalam kurung per FI. Di sini kita memasukkan angka 72,7 plus 20 per 20 kurang 18 per 17 kali panjang kelas. Mendapatkan hasil 72,73. Setelah itu sama saja seperti yang sebelumnya pengerjaannya, tetapi di sini bedanya D3 kita menggunakan 3 per 10 dan D5 kita menggunakan 5 per 10. Selanjutnya kita mencari persentil. Dalam artian persentil sama saja seperti yang tadi. Bila 20 kita mengikuti yang ada pada D2. Kalau P30 kita mengikuti yang pada D3, dan P50 kita mengikuti yang D5. Pengerjaannya sama, angkanya saja yang berubah. Nanti akan bisa disesuaikan. Setelah itu kita mencari Xi kurang X bar, Xi kurang X bar pangkat 2, Fi kali Xi kurang X bar, Fi kali Xi kurang X bar kuadrat. Di sini kita dapat kalikan Xi ini dari nilai tengah dikurang nilai mean yang di atas tadi. Terus jika hasilnya min, jangan takut di sini karena kita menggunakan mutlak, jadi nilainya akan positif. Setelah itu Xi kurang X bar dikuadratkan, jadi hasil dikuadratkan. Dan ini kali hasil dari Xi kurang X bar kita kali dengan frekuensi. Terus yang terakhir adalah hasil dari Xi kurang X bar dikuadratkan kita kali dengan frekuensi juga. Di sini kita akan mencari simpangan baku. Simpangan baku kita menggunakan rumus sigma Fi dalam kurung Xi kurang X bar akar 2
akar pangkat 2. Maksud saya eh, pangkat 2. Tapi ini dalam akar ya, di dalam akar. Di sini kita per sigma FI. Masing-masing nilainya sudah didapat 2174. Di sini ada 21,74 dan 100 kita dapat dari sini. Sesuai keterangannya ya. Mendapatkan hasil 0,46. Setelah itu simpangan rata-rata kita juga sudah mendapatkan hasilnya yang di sini 36,3 kita tinggal memasukkan apa yang diminta saja. Dibagi 100 mendapatkan 0,36. Seterusnya yang terakhir yaitu kita mencari variasi atau dalam kurung simpangan baku dikuadratkan. Ini simpangan baku kita sudah dapat tadi 0,46 kita kuadratkan menjadi 0,2116. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat banyak kekurangan, mohon maaf. Eh, Sampai di sini saja penjelasan saya. Terima kasih.